Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Angkatan 2020 ingin menjelaskan apa itu ROE. Dalam bisnis dan ekonomi, pengertian ROE adalah metrik guna membandingkan jumlah pendapatan bersih perusahaan dan jumlah modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu, di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Manfaat pengguna ROE menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Bagi investor ROE adalah metrik paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Faktanya, ROE adalah salah satu tolok ukur paling efektif untuk memprediksi prospek bisnis ke depannya. Dan ketiga, menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. ROE perusahaan idealnya stabil atau terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang keempat, menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Sebelumnya, mengambil keputusan investasi, biasanya investor melakukan perbandingan antara banyak perusahaan sekaligus. Dan yang kelima, menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. ROE adalah salah satu faktor utama yang menunjukkan kredibilitas bisnis ke dalam mengelola modalnya. Faktor yang mempengaruhi ROE. Selain modal, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi ROE. Di antaranya, yang pertama, rasio aktivitas perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi ROE adalah seberapa besar skala aktivitas dilakukan perusahaan. Apabila bisnis tersebut sedangkan fokus melakukan ekspansi cabang. Misalnya, wajar jika ROE-nya kecil karena ekspansi butuh dana besar dan cabang baru tidak akan langsung bisa menghasilkan profit. Yang kedua, rasio utang. Faktor berikutnya yang berpengaruh besar pada return on equity adalah rasio utama terhadap laba. Dan yang ketiga, rasio likuiditas. Selain menerima utang, perusahaan juga memberikan piutang kepada beberapa pihak lain. Di sini ada rumus return of equity. Rumus ROE. Omset kurang biaya atau dibagi modal. Atau rumus ROE pendapatan bersih dibagi modal. Di sini ada contoh cara menghitung ROE. Kasus PT Amarta. Pada tahun 2020, PT Amarta mendapat total omset sebesar 470 juta. Sementara total pengeluarannya adalah 200 juta. Di tahun sebelumnya, PT Amarta mendapat pendanaan 100 juta. Sementara sisa modal awal pendirinya adalah 150 juta. Maka cara menghitung ROE PT Amarta yaitu pakai rumus ROE. Omset kurang biaya dibagi modal. 470 juta omset dikurang 200 juta dibagi 100 juta ditambah 150 juta sama dengan 270 juta dibagi 250 juta sama dengan 1,8. Jadi return of
Bukti PT Amarta tergolong normal dengan sedikit kelebihan dari 1,0. Keunggulan ROE itu ada 3. Yang pertama, rumusnya lebih sederhana. Keunggulan pertama ROE adalah rumusnya yang sangat sederhana, asal datanya tersedia. Investor bisa menghitung sendiri ROE perusahaan target investasinya. Yang kedua, menggambarkan laba secara real. Karena dasar perhitungan ROE adalah laba bersih, maka stakeholder perusahaan dapat mengetahui seberapa mampu bisnis tempatnya bernaung dalam menghasilkan laba dan menjaga namanya. Dan yang ketiga, bisa dijadikan tolak ukur evaluasi kinerja. ROE adalah salah satu bahan terbaik untuk mengadakan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kinerja manajemen. Dan ini adalah kelemahan ROE. Meski tampaknya efektif, return of equity adalah metrik dengan kekurangan fundamental di sana sini. Yang pertama itu ialah berpotensi mengurangi motivasi perusahaan. Kelemahan pertama perhitungan ROE adalah turunnya motivasi perusahaan dalam melakukan eksperimen bisnis. Dan yang kedua, kurang mempertimbangkan depresiasi modal. Kekurangan berikutnya adalah kurangnya perhatian terhadap depresiasi modal. Dan ketiga, terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Kelemahan terakhir adalah kurang cocok diterapkan pada perusahaan baru rintis secara umumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.